ya. Kita mencoba dan kita melakukan yang terbaik untuk mempertahankan giginya. Kenapa dok? Karena kita bicara perio itu aspeknya sangat luas ya dok ya, untuk ketergantungannya bisa dari sistemiknya, bisa tekniknya, kalau dia tidak ada pergerakan atau dia goyang, nah itu nanti kita bahas lebih lanjutnya di intronya. Nah, dokter bisa ngeliat di sini, ini pada kasus saya melakukan terapi regeneratif dan resektif, saya menghaluskan pengurangan tulang, dokter bisa ngeliat di sini kok modelnya insisinya kayak cuman garis lurus aja ya dok ya, seperti ini ya dok ya. Kita lihat lagi di sini. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita pada approach yang klasik, open flap yang klasik, ini pasti interdental kita buka semua, kita buka, kita bugilin, terus kelihatan tuh tulangnya, terus kita bersihin. Akan tetapi kembali lagi pada resesi itu akan bisa terjadinya ada resesi di situ. Makanya dari Pier Paolo Cortelli ini bisa menginvent suatu ide namanya MIST atau MIS atau minimal invasive surgery technique, kita bisa melihat di situ ya. Nah, masih kembali ke Dr. Cortelli ini, kita bisa melihat di sini Dr. Cortelli ini sudah praktek dari tahun 1980, jauh sebelum saya lahir ya dok ya. Nah, dokter bisa melihat di foto di paling kiri itu ada flap, tapi contoh flapnya itu dibugilin total dok, dibongkar total, termasuk koma interdentalnya kita buka ya. Dari tahun 1990 juga masih, akan tetapi dokter bisa ngelihat di tahun 1992 hingga 1996 itu sudah ada perubahan yang cukup signifikan atau cukup besar di mana beliau ini melakukan teknik MIS atau minimal invasive surgery teknik ya, atau papilla preservation flap. Jadi pada saat mau melakukan teknik insisi itu hanya garis lurus saja. Jadi interdentalnya itu bertahan di situ ya dok ya. Nah, tahun berjalan dan berjalan, dokter ngeliat di tahun 2000 dan di tahun 2002 dia melakukan suatu terobosan di mana dia sudah melakukan minimal invasif dan digabungi dengan mikroskop. Jadi microsurgery itu benang jahitnya itu kecil banget dok. Jadi kalau kita nggak pakai mikroskop itu susah kita lihat ya. Nah dari situ kita bisa melihat adanya peningkatan dari clinical attachment levelnya. Jadi prognosisnya itu makin tahun ke tahun makin membaik. Kenapa? Karena ada dua yang berkembang. Tekniknya berkembang maupun teknologinya yang berkembang. Ya dok ya. Nah, sehingga meningkatkan prognosis. Dan lalu kita bisa melihat di sini di bawah bottom line-nya ada terjadi resesi dari tahun 1990 pada saat kita melakukan terapi regeneratif beliau ini mungkin terjadi resesi dan semakin menurun kurvanya di tahun 2000-an ke atas sehingga mengalami penurunan resesi sehingga walaupun prognosisnya naik estetiknya itu juga bertahan. Nah, itulah basic idea kenapa perio itu kuat sekali untuk melakukan regeneratif dan resektif dok, karena zaman sekarang di zaman yang error ini ya orang pada dikit-dikit ngeposting, wah saya ditambal di dokter gigi ini tambalannya harganya 9 juta, kok bisa ya, karena tambalan layer 1 900.000, layer 2 2 juta, layer 3 4 juta. Jadi jadinya 9 juta. Nah, itu sangat gampang mereka ngupload itu ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa? Dia dari segi perionya ya kita minimal invasif. Jadi biar bisa saat kita pulang mendosen atau pulang dari kampus saya di Aachen, kita bisa makan es krim, bisa tenang, nggak yang aduh dapat WA, dokter maaf ini pasiennya marah-marah atau gimana-gimana. Nah, kenapa? Karena kita melakukan metodenya minimal invasif dok. Jadi saya pingin dokter-dokter teman sejawat ini yang penting gimana caranya tidurnya nyenyak dulu dok, gitu ya. Nah, oke. Kalau kita bicara seminar saya, pasti ada yang namanya ada chapter 1, chapter 2, dan chapter 3 dok. Chapter 1 akan berhubungan dengan Bernese calculus, hopeless teeth, dan regeneratif dan resektif gitu ya dok ya. Jadi yang mau saya terapkan adalah dokter harus mengerti dulu dok cara scaling yang baik dan benar. Karena kalau dokter sudah mengerti cara scaling yang baik dan benar itu, tidak akan terjadi periodontitis, tidak akan terjadi subgingival calculus ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terjadi seperti itu, ya dokter akan saya jelaskan ke terapi regeneratif dan resektif.
Di chapter kedua kita akan ada case dan chapter ketiga kita akan membawakan conclusion-nya, Dok. Nah, pasien yang ini lucu, Dok. Dia itu sangat takut di scaling, ya. Kenapa dia bilang gitu? Iya, Dok, saya itu jangan, Dok, kalau saya di scaling seperti ini nanti gigi saya ngilu, Dok. Saya selalu begitu, Dok, tiap tahun, Dok. Habis kalau di scaling pasti saya ngilu. Nah, jadi saya mikir nih, nggak cuma konservasi aja nih yang bisa bikin veneer. Nah ini perio karang giginya juga bisa dibikin veneer. Ini dilaminate tuh, dilapisin permukaan karang giginya. Jadi orangnya nggak ngilu. Nah tapi tugasnya kita harus mengedukasi. Karena ini nggak benar. Dia lama-kelamaan akan menjadi silent killer nih. Wah ini karang giginya akan bikin giginya jadi rontok, Pak. Giginya jadi pada goyang semua gitu kan. Nah pertanyaannya pertama, Dok. Kenapa sih, Dok? Kita itu harus nge-scaling kalkulus itu selalu dari atas. Kenapa sih kalau kita, kenapa ya nggak dokter normal kita kalau scaling itu kenapa nggak dari bawah kita cokel aja gitu kan? Nah ternyata kalau kita bisa melihat di sini, Dok, ada namanya oral mucosa atau gusi ya, Dok ya. Nah si gusi itu kan ada terkikis, nyusut lagi, terkikis, regenerasi lagi. Kayak contohnya apa, Dok? Misalnya dokter makan panas, minum panas tuh, makan bakso atau apa, kan agak panas tuh. Terus kayak berasa kayak atau chemical burn atau apa, dia sembuh sendiri kan, dia terregenerasi. Atau misalnya dokter menyikat gigi, kena sikatnya atau apa, dia itu akan erosi tapi dia akan regeneratif lagi. Jadi si permukaan dari bakterinya itu belum sempat untuk berkumpul, dia udah jatuh lagi, dia udah jatuh lagi. Itu pada oral mucosa, Dok, pada gingiva. Akan tetapi bedanya kalau misalnya pada gigi, si saliva pelikelnya itu dia nempel, Dok, pada permukaan gigi. Sehingga pada permukaan gigi itu si saliva pelikelnya nempel, tumbuh koloni bakteri di situ. Sehingga apa, Dok? Sehingga si karang giginya tuh nempel di permukaan giginya. Jadi si saliva pelikelnya itu berfungsi sebagai lemnya, Dok. Kayak eyebone-nya lah. Eyebone-nya, power glue-nya di gigi. Nah, that's why makanya, Dok, kalau kita melakukan scaling, ya paling benar scalingnya dari atas dulu. Kenapa? Karena puncak dari adesifnya, dari lemannya itu, kekuatan lemnya itu ada dari atas, bukan dari bawah, Dok. Nah ini dokter bisa ngeliat di sini nih. Pada saat kita lakukan scaling, kita scaling dari atas, itu dia rontok, Dok. Rontoknya nanti turunnya berjamaah tuh, turunnya ke bawah gitu ya, Dok ya. Kita bisa melihat. Nah kenapa? Ya karena si lemnya itu, si karang giginya itu nempelnya ya dari si permukaan giginya baru ke si oral mukosanya. Nah kan jatuhnya langsung, dropnya langsung bareng kan, katanya begitu ya, Dok ya. Tetap bisa melihat di situ. Oke. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan ke regeneratif dan reseptif, kita harus melakukan good scaling dan root planningnya, Dok. Baru kalau misalnya kita terlewat atau misalnya kita pasiennya itu datang kondisinya udah terjadi periodontitis atau calculus degeneration, kita harus mencari parameter yang bagus. Apa? Yaitu dengan CAL dan pocket depth. Dari situ kita akan mendeterminasi yang mana hopeless tooth. Kalau hopeless tooth atau favorable tooth, ya kalau hopeless tooth yang udah berat banget ya jangan diregenerasi. Favorable tooth boleh dicoba regenerasinya. Dan penunjangnya adalah dengan laser ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dokter bisa ngeliat di sini contoh pada kasus saya ya, kita melakukan periodontal spleen. Kita kelihatannya ini memang gusinya sehat, tapi kita melakukan terapi regeneratif dan resective approach ini ya dengan scaling dan root planning yang baik dan benar. Tuh, dokter bisa melihat di sini. Kalau dia splintingannya goyang, ini mending saya bongkar, saya ganti dengan yang baru. Loh, dokter Norman, kok giginya malah jadi panjang-panjang? Betul, giginya akan menjadi panjang-panjang. Akan tetapi yang didapat dari gigi ini adalah true regeneration. Apa yang disebut true regeneration? True regeneration adalah tidak ada pocket depth, ya. Pocket depth-nya itu dia dangkal, nggak ada pocket perio di situ, ya. Walaupun CAL-nya tinggi, tapi gusinya sehat. Itulah yang dinamakan true regeneration.
Bagaimana cara achieve-nya? Oke. Nah, siapin secari kertas lagi, kita akan belajar tentang parameter-parameternya. Ya, nah dokter bisa ngeliat di sini nih dok. Kenapa? Pertanyaan yang kedua nih, simple. Kenapa? Kalau kita scaling itu masih suka berdarah. So, saya sudah scaling, tapi masih suka berdarah ya. Kenapa ya bisa begitu ya? Nah, coba kita ngeliat di sini. Pada saat kita melakukan scaling, ya apalagi misalnya pasiennya dokter-dokter sejawat, rame gitu. Waduh, kelihatannya bersih dok. Bersih, nggak ada karang gigi di situ dok. Tapi kalau misalnya kita angkat dikit gitu ya, dok, ya dengan elevator, ternyata di situ ada gusinya dok. Ya, dokter bisa ngeliat nih di bagian M2-nya tuh di belakangnya dok ya. Ada karang gigi ngumpet di situ dok. Nah, karang gigi yang ngumpet ini rata-rata kita tidak terdeteksi dengan mata dokter gigi kita. Oke, kita pulangkan, dia tetap turun ke bawah dan dia merusak tulang, dok. Nah, contohnya ini seperti ini, dok. Dokter bisa ngelihat karang gigi yang berada di CEJ di mesial proksimal dari gigi M1-nya. Dia keep turun ke bawah dan dia merusak si tulang perionya, dok. Nah, kenapa saya bilang dokter kalau bisa harus scanning sebersih mungkin karena kita harus mendeteksi si benis kalkul si karang gigi ini ya dok ya. Nah ini karang giginya ini sangat berbahaya, tidak kelihatan dan harus kita bersihkan ya dok ya. Kembali lagi, ini bukan hipersementosis dok, ini bukan tambalan. Oh ini radio opak nih tambalan nih, bukan dok. Ini adalah karang gigi dok. Jadi nanti dokter ke depannya kalau dokter baca ronsen panoramik atau ronsen periapikal, dokter bisa melihat loh, kok lucu ya giginya kok ada bunder-bunder tuh di dekat-dekat akarnya. Nah itu bisa jadi itu karang gigi dok ya. Jadi kita harus benar-benar kita lihat betul yang mana yang subgingival calculus gitu ya dok ya. Karena apa dok? Nah dokter bisa ngelihat pada kasus saya di sini. Ini ada karang gigi tuh ya kecil melentok-melentok di sebelah kiri. Dokter bisa ngelihat nggak dok? Ini tanpa saya bone graft, tanpa saya tak isi tulang, hanya saya scaling dan root planning, giginya masih koker, tidak ada kegoyangan, tercipta blood clot stability, jadi stabilitas blood clotnya tercipta, terjadi regenerasi dok, tulangnya numbuh lagi. Memang bisa seperti itu dok. Jadi itulah makanya saya bilang kenapa kita harus membersihkan karang gigi yang baik dan benar kepada pasien kita, karena bisa ada regeneratif di situ. Kalau misalnya memang giginya, tubuhnya masih bisa merespon baik si regeneratifnya itu dok. Tapi kalau giginya sudah seperti ini, sudah I believe I can fly gitu ya, sudah pakai balon, udah kayak film up ya, jangan sekali-sekali dilakukan terapi regeneratif dok, udah nggak bisa ya, udah nggak bisa pokoknya. Pokoknya kalau yang udah berat banget, udah mobility-nya wah udah gawat lah, itu udah jangan ya. Nah, kalau kita bicara guideline yang terbaru dari European Federation of Periodontology, kita bisa melihat di sini bahwa lebih dari 90% dari periodontitis itu bisa disembuhkan atau sukses di terapi dengan non-surgical terapi ya dok ya. Dokter bisa melihat bisa dari epidemiologinya, biofilm, risk factor, dan praktisnya gitu ya dok ya. Kita harus ngecek dari situnya dok ya. Ingat. Scaling yang baik dan benar bisa mencapai regeneration atau good scalingnya ya. Nah, lalu diagnostik dari treatment planning. Parameter apa nih yang penting? Parameter apa yang penting? Jadi misalnya seperti ini dok. Oke, dokter sudah melakukan good scaling. Ingat ya dok, ditulis di kertas harus membersihkan karang gigi yang baik dan benar. Lalu yang kedua, kalau misalnya memang pasiennya datang tiba-tiba memang kondisi udah periodontitis, jadi sudah terlewatkan. Nah, kita harus pertama-tama kita cek parameter apa yang penting. Dua dok, tolong ditulis. Probing depth dan clinical attachment level. Oke, probing depth dan clinical attachment level. Sama seperti yang tadi Dr. Pier Paolo Cortellini mention, parameternya dia untuk mendiagnosis prognosis ya adalah probing depth dan CAL. Nah, dokter pasti penasaran kan? Saya kok tahunya clinical attachment level atau clinical attachment loss. Nah, itu juga pertanyaan sederhana dan simpel, tapi kita kadang tuh kita terlupakan gitu ya kan dok. Apa bedanya clinical attachment level dan loss? Nanti kita ikutin ya. Nah, untuk belajarnya kita hanya cuma di sini saja kok dok. Saya akan menjelaskan kita harus penting sekali kita belajar tentang probing depth dan cara mengukur clinical attachment level ya dok ya. Oke,
Probing depth dulu, siap-siap ya kertas dan pensilnya. Oke, kita bisa melihat di sini. Oke, setuju ya dok ya? Ini adalah suatu titik di mana ini adalah marginal gingiva. Marginal gingiva adalah titik tertinggi dari penampakan gusi yang ada ya dok ya. Oke, jadi mau si gusinya itu sisa di seperempat akar, ya marginal gingivanya di situ. Oke, itu namanya marginal gingiva, titik tertingginya. Nah, lalu titik terbawahnya yang kita bisa melihat di sini ada namanya junctional epithelium ya atau base dari pocketnya. Oke dok, jadi ada gingival margin, ada base atau pocketnya. Oke, digambar dulu di kertas. Nah, mengukur dengan pocket depth, gingival margin ke base pocket itu adalah probing depth. Oke, dengan probe. Ya. Lalu apa bedanya dengan clinical attachment level? Kalau kita bicara clinical attachment level, parameter paling tingginya dia itu bukan dari marginal gingiva, melainkan dari CEJ. Kenapa? Karena CEJ tidak berubah dok. Kalau marginal gingiva itu dia berubah. Jadi kalau misalnya CEJ ini di kiri, CEJ di sini terus. Tapi kalau marginal gingiva ya dia bisa turun atau dia bisa naik. Misalnya dia inflamasi ya dia naik dari CEJ. Atau misalnya dia turun ya dia turun dari CEJ atau resesi gitu ya dok ya. Nah, masing-masing dari probing depth dan clinical attachment level ini mereka mempunyai kesamaan dok. Apa kesamaannya? Oh betul kata dokter Norma, ternyata titik terbawahnya mereka sama, yaitu dari base pocket, dari junctional epithelium dan dari base pocketnya dok. Ya, jadi ingat ya dok ya, kalau probing depth itu adalah dari marginal gingiva ke base pocket, clinical attachment level adalah dari CEJ ke base pocketnya. Nah, lalu apa perbedaannya clinical attachment level dengan clinical attachment loss? Apa ya bedanya ya? Sama kok dok. Nah bedanya adalah kalau clinical attachment level adalah preoperatif, di mana pada saat dokter melakukan tindakan, sebelum melakukan tindakan, oke dokter ukur margin gingivanya berapa, base pocketnya berapa. 6 mili dok, oke itu ada clinical attachment level. Lalu dokter melakukan terapi regeneratif, dokter scaling, dokter root planning, dokter bone graft gitu kan. Clinical attachment level pertamanya misalnya 6 mili. Lalu setelah dokter lakukan scaling dan root planning dan lain-lain, dia nyusut. Nyusut tuh dok. Ternyata margin gingivanya ada di bawah dekat seperempat apikal. Nah, turun kan dokter hitung tuh. Selisihnya berapa? Oh, selisihnya 3 mili. Itu yang dinamakan clinical attachment loss. Yaitu adalah post operatifnya. Makanya kalau clinical attachment loss ada dua, bisa clinical attachment loss, bisa clinical attachment gain. Beda sama clinical attachment level, tapi tetap prioritas utamanya adalah kita mengukur clinical attachment level dulu dok. Gitu ya dok ya. Nah, jadi kenapa dok kita harus mengerti untuk clinical attachment level, clinical attachment loss? Karena dokter bisa melihat di sini, ini adalah warna gusi, ini adalah warna biru itu adalah tulang. Pada saat kita melakukan probing depth, ini CEJ-nya itu dokter bisa melihat kalau yang A itu pocket depth-nya itu kalau misalnya dilihat clinical attachment level-nya itu 8 mili dok. 8 mili ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau probing depth-nya dia cuma 5 mili karena kan dia dari margin gingiva. Tapi kalau clinical attachment level-nya itu dia itu 8 mili karena dihitung dari CEJ. Nah, untuk yang B-nya, ini kondisi marginnya itu setara sama CEJ, dokter bisa melihat di sini, recession-nya dia tidak ada resesi, tapi tulangnya itu adalah 4 mili di bawahnya probing depth. Lalu kalau misalnya yang di atas, ini kayak enlargement, dia marginnya itu dia di atas, walaupun terlihatnya pocket depth-nya itu dia 4 mili, tapi dia nggak ada resesi. Gitu dok ya, nanti kita bisa belajar. Nah, inilah makanya stability-nya. Kenapa kalau pada pasien periodontitis kayak pasien kasus saya seperti ini yang udah di splinting, dia sudah tidak mau dicopot, dia sudah berdamai sama kondisi giginya, kelihatannya giginya tinggi tapi sehat, tidak terdapat resesi,
Dan ya udah, ini pasien saya sudah bertahan 3 tahun. Kenapa? Karena pocket depth-nya dia nggak ada pocket di situ dok, giginya sehat, gitu ya dok ya. Walaupun dia terdapat resesi. Nah itulah adalah kunci untuk mendapatkan true regeneration dari perio. Dan kenapa dokter harus mengukur pocket depth dan clinical attachment level? Jadi kalau probing depth-nya sudah di atas atau sama lebih dari 6 mili, nah itu kurang lebih prognosisnya kurang baik karena akan dia mengincrease kesempatan untuk mengalami kerusakan giginya dok ya. Jadi kalau misalnya pocket DP masih 3 atau 4 mili itu masih silakan dok, masih coba. Tapi kalau udah di atas 5 mili atau 6 mili, saran saya harus coba dilakukan open flap debridement ya dok ya, dibuka flapnya. Ya, seperti ini ya dok ya, pada contoh kasus saya, dokter bisa melihat di sini, biasanya ya dok ya, dari kasus yang saya temukan, kalau giginya sudah crowding harus hati-hati dok. Karena apa? Karena crowding orang sikat giginya suka nggak bersih, suka ada probing depth. Kalau kita probing depth di situ, coba dalam, pasti dia kadang suka dalam. Coba deh dokter kalau misalnya ada pasien-pasien yang crowding, coba dokter raba pakai pocket depth, ya dokter raba, walking stroke, dokter lihat pelan-pelan, penekanannya juga smooth. Itu biasanya apa dok? Suka ada kerusakan tulang di situ. Dan benar kan? Ternyata memang ada kerusakan tulang di situ. Ya kenapa? Karena ya ada kerusakan, giginya tidak bisa terbersihkan secara baik dan benar sehingga karang giginya turun ke bawah situ dok. Makanya harus hati-hati kalau misalnya dia giginya crowding ya dok ya. Nah dokter pernah nggak dok kalau misalnya dokter melakukan kuretase dia nggak sembuh-sembuh kuretnya. Nah kenapa? Karena misalnya nih, kok udah dikuret kok dia nggak sembuh-sembuh. Nah karena mungkin dokter kita lupa juga nih kita belum melakukan terapi regeneratif dan resektif itu dok, gitu ya dok ya. Nah kalau kita melakukan resektif atau elimination atau resection, yaitu kita melakukan penghalusan dari tulangnya dok, kita osteoplasti. Tapi kalau regeneration itu kita melakukan regenerasi, saya seperti itu. Nah kalau dari Pier Paolo Cortellini dok, bagaimana cara regeneration itu dia bisa ter-apply? Pertama ada site protection, space, dan blood clot stability. Tapi kita harus fokusnya adalah blood clot stability dulu ya dok ya. Jadi kalau misalnya dokter sudah melakukan regeneratif, dokter sudah melakukan kuret sedemikian rupa, tapi dokter lupa, nggak dicek itu giginya terdapat kegoyangan, dia giginya adalah goyang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, percuma. Nggak akan ada stability di situ, dia tidak akan terbentuk suatu regenerasi di situ ya dok ya. Kalau misalnya regeneratifnya bagus, splintingnya bagus, dia akan terbentuk stability di situ. Oke, nah jadi true regeneration adalah blood clot stability. Nah kalau misalnya kita resektif terapi, dokter bisa melihat di sini. Jadi misalnya dia tulangnya itu yang dirusak sama bakteri perionya itu geradakan, gitu oke. Tapi pada saat dokter bisa melihat di sini kalau kita melakukan resektif, yaitu tulangnya kita halusin, kita buang yang nekrotik, kita bersihkan, ya dok yang tajam-tajam sehingga dia tulangnya itu halus dan kita tutup lagi dan itu akan menghasilkan regeneratif dok. Nah dokter bisa melihat di sini ya dok ya. Jadi kelihatannya itu tulangnya kayak tajam-tajamnya di bagian kanan bawah, ya. Tapi setelah dokter lakukan resektif, dibersihkan, ya dia di remodeling lagi, dia tulangnya akan jadi halus. Tapi memang kekurangannya akan terjadi resesi di situ, akan tetapi resesinya dia adalah true regeneration. Anggaplah saya gambar nih dok ya, saya gambar ada suatu gigi di sini dan kuning itu adalah tulangnya dok ya. Dokter bisa melihat di situ kan tulangnya agak sedikit geradakan ya dok ya, agak sedikit geradakan. Nah kalau kita melakukan resektif, dokter bisa melihat di sini adalah kita hanya melakukan sedikit remodeling sedikit itu ya, kita kita remodeling sedikit supaya dia halus, supaya dia nggak geradakan gitu loh dok ya. Nah sehingga terjadinya bone arsitektur yang ideal itu ya dok ya. Nah itu resektif surgery itu kurang lebih seperti itu dok. Nah makanya kadang kalau kita ngekuret mungkin nggak sembuh-sembuh karena mungkin tulang nekrotiknya atau tulang yang dia tajam-tajamnya itu nggak kita bersihkan di bawahnya sehingga dia nggak sembuh-sembuh ya dok ya. Kalau regeneratif saya yakin pasti dokter-dokter sudah pada paham ya dok ya. Jadi dibersihkan, diisi tulang regeneratif dan ditutup kembali ya dok ya. Ini seperti kayak dokter Cortellini itu bilang. Dan memang diode laser itu bisa berfungsi sebagai regeneratif dan resektif sebagai adjunktif ya dok ya, sebagai suportif karena si diode laser ini dia bisa mempunyai menstimulasi sehingga terjadi pembentukan osteointegrasi dari sinar radiasi lasernya. Jadi
Dia bisa memproliferasi fibroblast dan osteoblast pada saat terjadinya mesensim diferensiasi dok pada low level ini, pada lasernya ya dok ya. Jadi memang sudah ada tuh jurnalnya gitu ya dok ya. Nah memang kita bisa bahas laser nanti akan lebih lanjutnya di topik selanjutnya ya dok ya. Dan memang kita akan mencapai ke chapter kedua atau case discussion dari chapter 3-nya. Dokter bisa melihat di sini kasus saya ya dok ya. Kita tarik napas dulu sebentar, santai dulu. Oke, ingat ya dok ya, ingat kata dokter Norman, scaling route planning yang baik dan benar. Habis itu dokter melakukan pengukuran clinical attachment level atau clinical attachment loss atau pocket depth. Habis itu dokter bisa melakukan memberikan edukasi tentang terapi regeneratif dan resektif atau resektif, tapi biasanya dilakukan oleh spesialis perio. Dokter cukup coba dokter melakukan sprinting yang baik dan benar dan melakukan scaling sebersih mungkin atau melakukan kuretase atau open flap debridement sebaik mungkin untuk mendapatkan regenerasi. Itu konklusinya tuh dok ya. Nah dari kasus saya nih udah ada kerusakan tulang di sini ya dok ya. Dokter bisa melihat di sini pasiennya itu meminta-minta supaya jangan dicabut karena ini gigi aslinya. Karena ada yang nggak mau dicabut dok, ada yang mau, ada yang nggak mau ya dok ya. Tetap ingat dokter Cortel ini kita melakukan stability yaitu dengan splinting. Ingat satu untuk mengikat dua, itu kan dua gigi kuat dipegang sama satu gigi periodontitis. Pastikan dia nggak ada mobility. Kita buka yaitu dengan minimal invasif ya, garis lurus. Kita lakukan pembersihan, lalu kita melakukan terapi regeneratif yaitu dengan pengisian tulang, lalu kita jahit ya dok ya, kurang lebih seperti ini. Dan tidak lupa juga dilakukan regeneratif dengan laser. Bisa ngeliat di sini. Nah ini adalah setelah terapi regeneratifnya, harus sabar ya dok ya, karena ini bisa sampai 6-8 bulan. Ya ini setelah 3 bulan, ya tetap dia terdapat resesi, ya tetap terdapat resesi, akan tetapi diminta untuk dok coba ngedok dibenerin interdentalnya bisa nggak ya dok ya atau apa gitu ya. Saya udah bilang kalau untuk black triangle akan sangat sulit, tapi ya kalau mau dicoba ya silakan. Yaitu ya terapi regeneratifnya. Itu saya lakukan cangkok gusi ya, yaitu kalau di perio ini kita bilangnya SCTG atau subconnective tissue graft. Kita buka itu sudah ada tulangnya kembali di situ ya dok ya. Lalu kita isi, tapi kita tarik itu sedemikian rupa sehingga vaskularisasi belakangnya itu dapat ya di belakangnya itu. Lalu kita jahit rapi kurang lebih seperti ini. Nah setelah 1 tahun kemudian dokter bisa melihat di sini dia tidak black triangle-nya itu tetap tidak hilang dok, tapi akan tetapi ya pasiennya sudah cukup senang lah dengan seperti itu. Nah dokter bisa melihat di sini ini adalah terapi regeneratifnya atau tulangnya ya dok ya. Dokter bisa melihat terdapat ada regeneratif di sini ya dok ya dengan terapi tulangnya cukup lumayan signifikan dengan hasilnya yang cukup lumayan bagus ya dok ya. Nah untuk regenerasi ini saya sedikit kasusnya jurnal reading lagi dari kembali lagi ke guru saya lagi Dr. Pier Paolo Cortellini. Dokter bisa melihat di sini ya dok ya. Ini ada pocket, ada kerusakan tulang di situ ya dok ya. Pocketnya ada yang 6 mili, ada yang 10 mili, 6 mili, 8 mili. Pokoknya berat lah giginya udah berat lah dok. Nah ini dilakukan microsurgery dok dengan microsurgical blade ya, tetap minimal invasif ya. Dokter bisa melihat di situ. Bukanya juga harus pelan-pelan ya dok ya, bukanya harus pelan-pelan. Nah jangan lupa di bagian belakangnya itu juga kita buka dok ya. Nah dokter bisa melihat di sini, waduh ngeri sekali, giginya udah goyang banget itu dok, toeng tuh, waduh giginya udah goyang banget, itu mungkin kisarannya mah dia diambil pakai tangan mah udah bisa kali ya giginya, waduh udah goyang seperti itu ya dok ya. Nah, tapi kalau di sini dilakukan dikasih IMD atau enamel matrix derivat gitu ya, dok ya. Endogen, dipakai endogen gitu ya, dijahit, dirapikan dengan minimal invasif ya dok ya, dijahit yang rapi dengan modified tuh dikasih endogen, dijahit ya dok ya. Open flap debridement di situ, dijahit. Nah, dokter bisa melihat di situ.
stabilize the head plates Nah, now flat. yang This is, lucunya adalah dok, setelah dilakukan you terapi know, how seperti ini, to dokter close percaya up nggak, the believe it or primary not, intention, understand how apa yang important kurang di sini? Nah, setelah dilakukan ini, ayo, kalau habis dilakukan terapi regeneratif, apa ya, ada yang kurang ya dok ya? Oh iya benar kata dokter Norman, apa dilakukan splinting dok, gitu ya dokter. Jangan lupa dilakukan splinting, karena kalau nggak dilakukan splinting percuma, giginya nggak akan goyang, dia akan ngulek tulang terus, nggak akan terjadi regeneratif gitu ya dok ya. Jadi saran saya adalah lakukan splinting untuk melakukan terapi regeneratifnya dok. Nah, dokter bisa ngeliat di sini baseline-nya setelah 1 tahun, pocketnya hilang ya dok ya. Gitu. Nah, kalau yang kasus ketiga ini adalah kasusnya yang cukup unik ya dok ya. Jadi dia nggak pernah ke dokter gigi, giginya goyang, kembali lagi dan kembali lagi, minta ingin dipertahankan. Kita bisa melihat di sini sudah goyang banget ya dok ya, derajat 2 dan derajat 3, udah prognosisnya sudah hopeless deh. Akan tetapi tetap ingat, kalau misalnya memang pasiennya meminta, tiada salahnya kita mencoba untuk melakukan yang terbaik dok. Misalnya seperti itu dok ya. Ini ada ternyata lucunya adalah dia kan nggak pernah ke dokter gigi dok, giginya goyang. Ternyata pada saat saya buka flapnya dok, wah ada apa tuh? Kok kayak apa ya? Kayak Pepperpoint, bukan. Ternyata dia bilang ada duri ikan dok di situ dok. Jadi dia habis makan seafood dan apalah saya nggak tahu ya. Jadi ada duri ikan masuk ke situ ya. Jadi dia menyebabkan abses. Ingat tetap dilakukan splinting di bagian anteriornya dok ya, splinting. Jangan lupa juga komponen splinting itu ada occlusal adjustment ya dok ya. Dilakukan terapi pengisian tulang juga. Nih H+2 minggu, dokter bisa ngeliat di sini masih tetap terdapat fistul dan sudah mulai hilang H+3 minggunya. Nah ini sudah udah nggak ada ya dok ya bunderan fistulnya. Dan ini adalah 1 bulan sudah mulai ada regeneratif di situ di bagian kiri dan kanan ya dok ya. Dan dokter bisa melihat di sini setelah 2 tahun kemudian dengan kontrol yang rutin di 6 bulan dan 1 tahun, pasiennya kembali lagi tapi dengan gigi yang seperti ini, tidak dicabut. Dan pasiennya, dok udahlah saya biarin gini aja, saya sudah berdamai gitu ya. Cuman memang mereka datang, dokter bisa melihat di sini splintingnya itu putus yang bagian kirinya, yang ngikat ke gigi 1-2-nya. Jadi tinggal minta diperbaikin. Yaitu kita perbaikin. Nah ini setelah kita perbaikin, saya perkuat lagi, melebar dikit ke sebelah kiri sama ke sebelah kanannya dok ya. Nah dokter bisa melihat di sini dok, alhamdulillahnya sudah mulai ada regenerasi ya. Akan tetapi poinnya adalah kita itu tidak bisa menjanjikan dok, karena memang pasien perio ini masing-masing individual tuh sangat variatif sekali gitu loh. Kalau memang pasiennya emang dari awal udah nggak bisa merespon tentang regenerasi, badannya sudah tidak bisa merespon perawatan perio dengan baik, percuma dok, nggak akan sembuh gitu loh dok. Tapi ada tapinya dok, yang harus kita ingat di pikiran kita. Kita mencoba melakukan secara holistik, melakukan yang terbaik. Sehingga pasien pun merasakan empatinya, wah dokternya mengusahakan yang terbaik nih dengan gigi yang lama. Sehingga apa? Sangat-sangat mengurangi resiko komplikasi atau komplain dok terapi regeneratif ini. Sangat-sangat meminimalisir gitu ya dok ya. Karena ini bukan terapi yang lebih ke estetik atau apa. Kalau estetik kan mungkin tinggi komplainnya kayak apa sih dan whatever itu ya. Tapi kok ini beda dok. Gitu. Ini terapi regeneratif dan resektif, terapi perio berbeda dok. Gitu ya. Saya berdasarkan pengalaman saya dok ya. Dokter mungkin boleh di pengalaman lain. Hampir semua pasien yang saya lakukan terapi regeneratif, saya scaling yang baik dan benar, saya splinting, saya ikat, saya isi tulang, hampir mayoritas dari mereka nggak ada yang komplain dok. Dan itu adalah fundamentalnya kita sebagai dokter gigi untuk tidur nyenyak. Itu sebenarnya regeneratif, itu dok. Poinnya adalah seperti itu ya dok ya. Dan memang pada kasus seperti ini posterior case-nya juga kita bisa melihat. Nah, harus melihat juga dengan occlusal adjustment-nya ya, dengan perawatan saluran akar yang kurang hermetis atau apa bisa melihat di sini ada kerusakan tulang di situ dok. Kita lakukan terapi regeneratif, ya dokter bisa melihat bolong ya, ternyata ada tulang itu bolong di situ, kita bersihkan sebersih mungkin
Lalu kita karena di sini itu kita tidak memakai endogain karena dia mengandung babi, jadi kita melakukan sebersih mungkin, kita berikan chlorhexidine, lalu kita jahit ya. Saya lakukan terapi regeneratifnya dengan laser. Dokter bisa melihat di situ ini adalah minimal invasif. Nah, dokter bisa melihat saya jahit. Dengan minimal invasif surgery kita bisa melihat interdentalnya utuh dok, tidak terjadi adanya resesi pada saat itu dan dilakukan retreatment dengan retreatment crown, retreatment perawatan saluran akar. Dokter bisa melihat di sini 1 tahun kemudian terjadinya regeneratif pada bagian ininya dok. Nah, konklusi dari saya adalah tetap seperti ini dok ya. Jadi regeneratif dan resektif itu adalah bisa tercapai, tapi sebelum kita melakukan terapi regeneratif dan resektif, ada baiknya kita harus melakukan good scaling dan root planning. Scaling subgingival calculus yang baik dan benar, root planning, kadang kalau misalnya kita ada melakukan itu, kita nggak harus terapi regeneratif, dia sudah terregenerasi sendiri tulangnya dok. Setelah itu, kalau misalnya terlewat, terjadinya kalkulus degenerasi, ya udah kita harus mendeterminasi yang mana hopeless tooth, yang mana favorable tooth. Bagaimana cara mendeterminasinya? Yaitu dengan melakukan 2 parameter itu, clinical attachment level dan pocket depth. Makanya dok, wajib kita mempunyai probe yang UNC 15. Oke, jadi setelah dari seminar ini, cari di keranjang kuning, toko hijau dan whatever itu atau di supply manapun beli probe UNC 15. Standby di klinik apapun ada kasusnya, cek BOP-nya ya, langsung aja dilewatin tuh sulkus ke sulkus seret. Oh, ada BOP berarti kemungkinan ada inflamasi di situ. Cek pocket depth, habis itu kita lihat clinical attachment levelnya. Ingat juga dok konklusinya blood clot stability. Kalau disiplin nggak ke gigi kegoyangan nggak kita ikat, nggak ada blood clot stability percuma. Ya. Dan yang terakhir parameter scaling teknik. Dan yang terakhir saya ada video ajakan. Video ajakan sebelum seminar saya ini selesai. Video ajakan di mana saya apa yang bisa saya terima dari kampus tercinta saya di RWTH Aachen ini. Pada saat saya wisuda tentu saya membawa istri dan anak saya. Istrinya bagus banget kayak di barn gitu ya dok ya. Di stadion lah kasarnya itu membuat saya untuk apa yang bisa saya bawa ya dari sana dan harus bisa saya terapkan di Indonesia, tapi bukan diterapkan sebagai saya harus pasti so jagoan, enggak, gimana cara bisa tetap aplikatif gitu ya. Disitulah saya mulai kepikiran suatu konsep untuk kita harus mempertahankan gigi gitu ya dok ya. Nah ya dok, agak sedikit narasi sedikit, dokter bisa ngeliat di sini di saya 3, 2, 1 nih ada saya di sini. Nah itu ada saya di situ, saya joget-joget di situ karena saya sangat senang ya dok ya. Dan di situ saya terpikiran untuk yang menciptakan suatu ide dari graduation fest itu, yaitu konsep build to last. Jadi memang gigi itu deserve untuk suatu perawatan yang terbaik yang kita bisa deliver dok. Karena memang gigi yang terbaik itu adalah gigi buatan karunia dari Tuhan untuk kita pertahanin dok sedemikian rupa, build to last dok ya. Jadi ya dari kasus-kasus seperti ini ya, kasus-kasus perio saya temukan, saya pasti akan janji gitu loh. Gimana caranya kalau memang masih bisa saya pertahanin, pasti saya pertahanin kok bapak dan ibu. Dan itu saya minta juga mengajak dokter-dokter Thomas Jawat untuk mempertahankan juga giginya gitu ya dok ya. Dan jadi setelah seminar saya ini, dokter apakah bersedia untuk join ke saya untuk kita mulai menghitung berapa banyak gigi yang sudah dokter selamatkan. Ya, dan itu akan menjadi suatu kesenangan tersendiri kita sebagai suatu periodontis maupun dokter yang mungkin calon periodontis atau yang dokter gigi general practitioner dengan konsep build to last because tooth deserve what the best for us. Oke, paling itu saja seminar regeneratif dan resektif dari saya. Ingat dok, take home note-nya yang bisa saya berikan. Kembali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Halion
dan moderator ya dan semua panitia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya kembalikan lagi untuk Q&A-nya ya dok ya. Gitu. Ya. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, suaranya belum masuk dok. Ya. Belum masuk juga dok, belum. Nggak apa-apa dok. Coba dicek dulu aja. Pokoknya yang penting nih, yang penting materinya sudah terdeliver perfectly. Itu dulu yang penting dok. Kalau Q&A mungkin kita arrange di chat, nanti bisa saya bales. It's okay. Tapi sambil dokter coba set audio, belum masuk dok. Coba nanti coba sebentar. Apa dokter coba keluar dan masuk lagi ya dok ya. Nah, oke dok. Sekarang udah kedengeran belum ya dok? Nah, oke nih. Keren nih dokter nih. Oke dok, terima kasih ya dok. Kayak buat tadi ya. Aduh gimana nih audionya nggak masuk nih. Harus duduk di depan laptop sejam sebelumnya nih. Iya dok. Oke, selamat kembali, selamat datang tadi. Iya, terima kasih loh dokter, terima kasih dok. Oke, dok, makasih banyak nih dok. Aduh jadi dapat ilmu baru lagi. Bahkan saya baru tahu kalau scaling itu harus dari atas dok, bukan dari bawah. Saya biasanya hobi dari bawah dok. Ini kayak gak saya sendiri sih dok. Dok. Iya, ini makanya kayak banyak aja ada juga nih dokter-dokter yang temenan sama saya nih di kolom pertanyaan. Tapi mohon ditahan dulu ya dokter-dokter semuanya, karena kita akan mendengarkan presentasi produk terlebih dahulu dari Mas Agus Joko Haryanto yang akan mempresentasikan produk Sensodyne. Boleh kepada Mas Agus waktu dan tempat saya persilakan. Oh mungkin buat dokter-dokter yang punya pertanyaan boleh dimasukkan ke kolom pertanyaannya dok. Ntar pas di sesi tanya jawab akan saya tanyakan ke dokter Norman. Silakan Mas Agus. Gantian, sekarang Mas Agus yang gak kedengeran suaranya. Boleh di-refresh Mas Agus suaranya? Mungkin website-nya boleh di-refresh dulu. Oke, kepada dokter sejawat semuanya mungkin yang lupa tadi gimana caranya bertanya, boleh dok dilihat di ikonnya dok. Ketika ada lambang bertanya nih dok, kayak bubble chat, ada tanda tanyanya, itu diklik aja, terus diketik pertanyaannya, nanti akan kita tanyakan kepada dokter Norman. Atau mungkin boleh nih ya dok, sambil nunggu Mas Agus, kita bacain satu pertanyaan dulu kali ya dokter Norman ya. Yes, betul, boleh. Oke dok, ini mungkin pertanyaan pertama yang ringan dulu kali ya dok ya. Ada pertanyaan dari dokter Suryani. Dok, splinting itu sebaiknya sebelum atau setelah pembersihan tulang ya dok? Ya, oke. Nah, kalau dokter ngeliat dari videonya Pier Paolo Cortelli ini kan dibersihin dulu. Terus habis itu dokter Pier Paolo-nya ditoeng-toeng kan pakai prop nih, lihat nih giginya goyang banget nih, habis itu baru di splinting gitu kan. Nah cuman kalau saya sih tetap menyarankan diikat dulu dok, gitu, di splinting dulu lah gitu ya. Takutnya misalnya itu giginya udah goyang banget kita ikat ya kan, oh kita buka flap gitu pelan-pelan, terus kita pakai raspa. Kita raspa giginya makin goyang, agak sedikit kegoyang dikit karena raspa kita, pasiennya batuk, haci, copot giginya dok, kasarnya begitu ya. Apalagi kalau giginya yang udah goyang banget kan. Jadi saran saya diikat dulu. Kalau saya semuanya pasti saya ikat dulu dok. Jadi blood clot stability tercipta dulu, baru kita melakukan regeneratif. Tetapi kalau misalnya dokter mau melakukan after, boleh. Tapi kalau bisa di pertemuan yang sama ya dok ya. Jadi kalau dokter Pier Paolo Cortelli ini kan tetap nih nanti dia goyang tuh terus dijahit. Nah itu di splinting di pertemuan yang sama. Jadi 1 minggu setelahnya itu dikontrol kasarnya seperti itu dok.
Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Ini Mas Agus sudah sama kita Halo? lagi. Halo, nah sekarang udah bisa dengar. Nah, Iya, sekarang udah bisa dengar nih, video juga kelihatan. Baik, Baik, silahkan Mas Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. baik, terima kasih Dokter Gigi Anissa. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada yang terhormat Dokter Gigi Norman sebagai pembicara di sesi Halion Hot Partner kali ini. Tentunya sama-sama yang Mas Agus. ya dokter, tentunya yang sangat inspiratif dan juga sangat menarik sekali tadi pembahasan mengenai kasus-kasusnya. Dan juga tentunya saya juga menyapa kepada dokter-dokter gigi yang hadir di kesempatan pagi ini yang tentunya tetap stay tune terus di Halion Heart Partner. Izinkan saya Agus Joko dari Halion dalam hal ini ingin sharing slide terutama dalam hal ini dengan produk-produk andalan kami yaitu Sensodyne Repair and Protect. Nah tentunya ada apa di Sensodyne Repair and Protect? Ada sense di balik perbaikan mendalam dan terarah hingga ke dalam tubuh dentin. Nah, izin dokter, seperti yang sering dijumpai di klinik maupun di rumah sakit atau di klinik pribadi dokter, yaitu kasus-kasus gigi sensitif. Baik hal ini after scaling, after penanganan kasus resesi gusi, yaitu tentunya gigi sensitif yang sangat sering dijumpai, terutama tajam dan pendek. Nah, timbulnya tubulus dentin yang terbuka sebagai respon dari rangsangan termal seperti meminum makanan dingin atau panas dan tentunya membuat pasien merasa tidak nyaman. Kemudian rasanya mungkin seperti cut gitu ya, aduh sakit sekali. Kemudian juga mungkin seperti evaporatif karena sentuhan taktil maupun osmotik dan hal tentunya mungkin ada sedikit kimia juga yang mungkin bisa disebabkan. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan jenis patologis lainnya. Nah, banyak studi yang telah kami terbitkan dari Halion, terutama salah satunya adalah studi DHEQ, di mana di DHEQ ini, dokter, dia mampu melihat dampak dari penurunan kualitas, terutama pada kasus-kasus gigi sensitif. Nah, di sini tentunya dokter, kita bisa melihat hasil survei yang dilakukan, ternyata 80% kasus gigi sensitif itu mengubah cara mereka makan atau minum. Nah, kemudian 50% mungkin menggigit makanan sedikit. 77%-nya lagi menghindari makanan dingin atau menghindari makanan yang pedas. Dan tentunya hal ini tentunya sangat tidak nyaman ya dok ya dalam hal kasus-kasus gigi sensitif. Baik, saya izin. Nah ini dia, kami hadir membawakan solusi dokter, terutama Sensodyne Repair and Protect Deep Protection, di mana kasus gigi sensitif ini telah terbukti ditangani oleh pasta gigi khusus gigi sensitif atau agen densitasi dengan terbukti secara klinis dan deep protection dokter, dengan memberikan perlindungan jangka panjang dokter. Nah ini dia. Apa itu Novamin atau Repair and Protect dengan kandungan Novamin? Novamin adalah sebagai reservoir dokter, di mana dia akan membawa si kalsium dan fosfat ini hingga akan berkontak dengan saliva. Jadi ketika berkontak dengan saliva, dia akan membentuk lapisan yang cukup kuat. Nah, lapisannya itu tentunya menyerupai lapisan hidroksiapatit dokter. Nah ini dia lapisan pembentukan di atas permukaan dentin sampai di dalam permukaan dentin. Nah izin dokter, ini ada studi tahun 2011 oleh Orr di mana diteliti dokter untuk individu pengguna Sensodyne Repair and Protect, jangan khawatir dokter, di mana dentin terekspos pada gambar pertama itu bisa dilihat. Nah kemudian dengan pemakaian Sensodyne setelah teratur ke hari keempat dan kelima, dia akan membentuk lapisan yang cukup kuat. Nah ini diteliti di studi ini dengan pemakaian 200 kali penyikatan dengan bulu sikap medium, dia cukup bertahan. Nah ini tantangan pertama. Dan tantangan keduanya, ketika dia diuji asam, kebetulan di sini menggunakan asam kola. Selama 5 menit, dia akan tetap bertahan. Jadi jangan khawatir dokter dalam hal reparasi kekuatan untuk lapisannya. Nah, izin juga dokter, di sini ada studi, jadi kami memang dengan teknologi
pasta gigi sensor dan repair and protect ini selalu mengedepankan bukti klinis yang ada. Salah satunya yang tadi dan yang ini juga tahun 2022, di mana studi yang terbaru ini dinamakan dengan studi micro hardness dengan penelitian 25 responden, kemudian diteliti dengan penyikatan 2 kali sehari pasta gigi. Ada tantangannya, kita lihat bersama. Nah, ini kemudian tantangannya adalah dalam hal tantangan kekerasan lapisan dan tantangan penggunaan asam. Nah, dengan penyikatan selama 5 hari di 4 pasta gigi yang ada di market, dokter, terutama termasuk dalam hal ini sensor dan repair protect dengan Novamine-nya, itu lebih superior, dokter. Jadi di sini ingin meyakinkan kembali, dokter, di mana penggunaan sensor dan repair protect dengan kandungan Novamine ini telah terbukti. Dan ini dilakukan di Southampton ya, dok, ya, tahun 2022. Dan ini tentunya merupakan perbandingan, dokter, di antara 4 pasta gigi di market. Salah satunya adalah produk kompetitor, dokter. Jadi jangan khawatir, sensor dan repair protect lebih superior atau Novamine ya, dok. Nah, ini hasilnya, dokter, bisa dilihat bersama. Novamine lebih signifikan, jadi kalau dalam hal kekerasan lapisan dia P kurang dari 0,05, jadi cukup signifikan. Kemudian juga dalam hal ketahanan tantangan asam, ini diberikan tantangan asam sitrat ya, dok, ya, selama 5 hari tadi penggunaan, penurunan tingkat keasamannya pun berkurangnya sangat sedikit, dokter. Itu minus 17. Dibandingkan yang lain bisa 20-an, antara 23, 28, termasuk produk kompetitor. Sangat signifikan, P kurang dari 0,05, dokter. Nah, ini bisa digunakan sehari-hari, dokter. Terutama kandungan fluoride-nya juga mumpuni. Dan saya yakin, dokter, dengan kandungan natrium ini dia akan kandungan yang muktahir ya, dok, dengan kombinasi di pasta gigi, di sebuah pasta gigi. Nah, ini tingkat kekerasan lapisannya. Seperti itu. Novamine 1,5 kali lipat lebih kuat. Izin, dokter, saya slide berikutnya. Nah, di sini diinformasikan, dokter, terutama common stimuli such as cold food and drinks can cause a short, sharp sensation due to dentin hypersensitivity. Baik, izin, dokter, di slide penutup kali ini terutama meminta bantuan dokter-dokter gigi yang ada di Halion Health Partner ini juga, di mana meminta bantuan untuk tetap merekomendasikan dalam hal pasta gigi, khusus gigi sensitif, yaitu sensor dan repair and protect dengan secara kontinu, dokter. Karena kenapa? Bila penanganan kasus gigi sensitif ini selama 6 bulan itu sudah menurun tingkat sensitivitasnya, diharapkan tidak kembali menggunakan pasta gigi lainnya atau pasta gigi kompetitor. Dan hal ini tentunya akan menyebabkan kembalinya kasus gigi sensitif timbul kembali. Gitu. Jadi, dokter, terima kasih. Dan oke, demikian. Saya kembalikan ke Dr. Gigi Anissa. Dan salam Halion Health Partner. Baik, terima kasih Mas Agus Joka atas presentasinya. Wah, sembari kita mendengarkan presentasi Mas Agus, ternyata yang nanya langsung banyak nih, Dokter Norman nih. Aduh, semoga kebaca semua ya nih, Dok, satu-satu karena keterbatasan waktu. Cuman kita coba ya, Dok, ya. Oke nih, Dok, ada pertanyaan pertama dari Dokter Purwaningsi. Dok, saya mau tanya, bila gigi sudah mengalami resesi gingiva, sudah dilakukan splinting tapi pasien masih mengeluh tidak nyaman pada giginya, itu kenapa dan bagaimana tindakan selanjutnya ya, Dok? Gitu, Dok. Nah, jadi gini, kalau kita bicara pasien udah resesi, dokter sudah melakukan splinting, jadi sebenarnya ada satu komponen penting yang kadang kita sudah suka banget terlewatkan, yaitu apa? Occlusal adjustment, Dok. Jadi occlusal adjustment itu ilmunya saya dapat langsung dari Dr. Leonard Nelwan, spesialis prosto ya, guru saya juga. Jadi oklusi itu kan ada namanya oklusi yang sentrik gitu ya, Dok, ya, oklusi yang dinamik sama yang pokoknya statik gitu ya, seingat saya. Koreksi aja jika saya salah, maaf. Jadi pada saat kita gigit tek gitu, nah itu kita harus melihat kalau pada gigi depan itu biasanya articulating paper-nya itu dia tergigit sek gitu ya, tapi kita lepas itu bisa.
Kenapa? Karena kan kalau gigi depan overbite tetap masih akan ada sisa sedikit di situ. Jadi pada saat digigit itu dia ngelos, tapi dia kegigit. Beda cerita sama belakang. Karena di belakang kalau kita melakukan occlusal adjustment digigit, pada saat mau ditarik itu dia ketahan. Nah, coba dicek dulu oklusinya seperti apa. Karena dok, banyak kan pasien-pasien yang sudah periodontitis itu memori oklusinya itu pasien udah lupa. Dia bisa ada 4, 5 sampai 6. Jadi kalau pasien suruh coba digigit pertama begini. Gigitan kedua begini. Gigitan ketiganya begini. Gigitan keempatnya begini. Mereka udah lupa. Nah, itu yang harus dikembalikan. Nah, gimana caranya? Ya dokter harus dilihat dulu. Syukur-syukur pada pasien resesi ini maloklusinya kelas 1. Syukur-syukur. Ya, oke. Tapi kalau yang misalnya udah kelas berat, udah kelas 3, crowding anterior atau udah crossbite, terus dia udah resesi, udah berat lah dari segi beberapa aspek, ya udah kalau emang gak nyaman, arahin splintingnya hanya sebagai temporary. Tetap arahkan ujung-ujungnya ke gigi palsu, tapi lengkungnya di gigi palsu itu diperbaikin. Gitu. Jadi splinting itu nggak, ya kalau emang bisa regeneratif, tubuhnya masih bisa merespon dengan baik, silahkan. Tapi kalau emang udah nggak bisa merespon, kasusnya udah berat, udah deep bite, udah hampir 4 mili gitu ya, udah jatuh, udah nggak ada vertikalnya, itu udah berat. Mending saran saya splintingnya itu hanya sebagai memperpanjang napas, terus persiapan buat diedukasi, dicabut dan dibikin gigi palsu dok. Oke, baik. Semoga menjawab ya Dokter Purwaningsih. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Jonathan. Selamat pagi dok. Maaf dok, saya mau bertanya kembali. Untuk scaling yang benar, tadi kan dokter bilang mulai dari atas. Nah, atasnya itu dari servikal atau dari insisal nih dok? Nah, ini sama nih, kayak saya berarti baru tahu nih kalau dari atas dok, harus dok. Oke. jadi gini. Atasnya itu tuh bukan atas dari gigi ya dok ya. Puncak teratas dari lurusan karang giginya. Gitu. Jadi misalnya ini permukaan gigi. Ini karang giginya kan tadi kan karang giginya kayak veneer tuh. Dia nempelnya itu udah mendekati incisal edge ya. Kita ambilnya ya di puncak teratas dari karang giginya. Tapi bukan puncak teratas dari incisal edge-nya. Dari karang giginya dok. Dokter ngelihat batas teratas dari karang giginya, dokter scalingin di situ. Gitu. Karena puncak kekuatan daya adesif dari si karang giginya ini adalah dari si gigi. Di permukaan gigi ya. Kecuali nanti kita laser. Kalau kita laser bisa kita kurangin daya adesifnya pakai laser pada saat kita mau karang gigi. Jadi scalingnya lebih painless. Oke, baik Dokter Norman. Semoga sudah menjawab ya Dokter Jonathan. Jadi bukan dari puncak insisalnya gitu ya dok, tapi dari puncak teratas karang giginya. Oke dok, pertanyaan saya Dokter Dwi Novani. Halo dok, untuk perawatan scaling subgingiva atau kuretase pada pasien hipersensitif, apakah boleh dianestesi? Jika iya, bagaimana anestesi yang baik dan benar pada pasien tersebut? Terima kasih dok. Siap, terima kasih. Jadi fun fact-nya seperti ini. Ini kasus nyata yang sudah saya terapkan di berapa ratus pasien lah. Gitu ya. Dokter boleh cek ya. Pasien itu lebih sakit nahan scaling tapi dia ngilu-ngilu, kegeser mas scaling, ada ngilu. Itu dia ngerasa dia horor sama dia scaling. Daripada pada saat sebelum pertama mau scaling, dokter lakukan topikal, terus dokter anestesi dengan Cytoject, dengan jarum yang kecil. Itu pasien lebih bisa nerima rasa sakit itu di interdental. Percaya atau enggak, dokter boleh coba terapin. Ini sangat aplikatif. Jadi kalau pasien yang hipersensitif, kasih topikal dulu dok. Diemin dulu sekitar 1 menit, dia tebel. Lalu dokter pakai cukup intraligamen aja dok, Cytoject. Dokter suntik. Gak usah di bagian dekat mucobukal fold. Kalau dekat mucobukal fold, dokter suntik tuh nanti dia menggembung tuh, buit gitu. Nanti pasiennya kaget. Nggak usah, di dekat intraligamen aja sama di dekat atas gingivanya dokter suntik, baru nanti dokter scaling subgingival calculus. Jadi saran saya kalau memang kan kembali lagi ya, kadang kan tingkat nerima pasien itu kan beda-beda kan, ada yang kuat scaling tanpa di anestesi itu kuat, ada yang enggak. Jadi ya menurut saya ya harus di anestesi dulu, baru dilakukan scaling si subgingival calculusnya. Oke, baik dokter. Lanjut dok, pertanyaan berikutnya dari Dokter Marcella. Izin bertanya dok, berapa lama sih dok durasi splinting pasca scaling jika memang ada bone loss dok? Pasiennya soalnya tidak bersedia, saya rujuk ke spesialis perio karena terkendala biaya. Nah ini sering terjadi juga nih dok.
Hmm. Oke, jadi kalau misalnya sudah terjadi kerusakan tulang, pertama dokter determinasi dulu yang seperti saya bilang. Jadi mungkin dokter recall kembali pasiennya, dokter lakukan pocket depth, ya, probing depth, gitu ya. Dokter lihat kalau memang probing depth-nya sudah lebih dari 6 mili, itu dikuret atau di flapless dengan scaling itu agak susah dok, karena instrumen kita nggak akan sampai ke bawah situ. Akan tetapi seingat saya ya dok ya, koreksi jika saya salah, di kredensial seorang general practitioner di Perio itu diperbolehkan untuk melakukan open flap debridement. Jadi dokter boleh banget, dokter intip sedikit itu gusinya, dokter bersihin sebersih mungkin ya jaringan granulasinya, terus dokter sterilisasi ya, dibikin steril dengan chlorhexidine atau dengan betadine, diirigasi dengan metode yang minimal invasif aja dok gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang misalnya memang tidak berkenan ke spesialis perio, kan kita nggak menentu spesialis perio itu selalu ada di kota-kota gitu kan. Nah kalau di tempat di daerah terpencil nggak apa-apa dok, di open flap debridement memang sesuai kredensialnya, habis itu kita bersihkan sebersih mungkin, jangan lupa di splinting gitu dok. Kalau memang nggak bisa di bone graft ya udah let it be aja, nanti dia akan regeneratif juga. Akan tetapi regeneratifnya beda kalau dilakukan bone graft, karena kan kalau di bone graft itu dilakukan di guided. Jadi regenerasinya itu di guide sama si tulang-tulang serpian yang baru itu. Jadi mencapai sama sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau kita scaling sebersih mungkin di open flap debridement tanpa di bone graft, ya hasil regenerasinya kita nggak bisa ekspektasi. Gitu. Syukur-syukur ya dia bisa kuat lagi tulangnya. Tapi ya tetaplah sebuah regenerasi ya sebuah regenerasi. Mau naik cuma 1 mili ya itu regenerasi. Itu yang dikejar sih itu dulu. Jadi saran saya bersihin sebersih mungkin, anestesi, buka yang dalam, bersihkan aja. Gitu. Nanti kita ngeliat penyembuhannya seperti apa dok. Berarti kalau untuk durasi splintingnya itu juga tergantung setiap pasien ya dok ya? Betul, durasi splintingnya tergantung setiap pasien. Ada yang cukup 6 bulan regenerasi tulang, habis itu boleh dilepas. Ada yang biasanya itu setelah 6 bulan malah minta diganti jadi permanen aja, dibikin ultrakanal karena pasiennya udah berdamai sama kondisi giginya, tapi dia cuma nggak berdamai sama estetiknya, mungkin kan kawat. Jadi boleh dokter pasang di belakang gitu ya, dengan fiber itu juga boleh. Atau misalnya kalau emang udah bener-bener dokter still yakin dia kuat, dilepas nggak apa-apa. Tapi keep in mind, saya dari 10 pasien splinting itu yang selepas bener-bener full wisuda sembuh total itu cuma 2 dok. Sisanya rata-rata di continue aja, tetap di scaling, dibersihin, di splinting, atau sisanya tetap di splinting tapi dirubah jadi estetik, dipindah ke belakang. Wah, jadi pengetahuan baru nih dari Dokter Norman. Oke dok, lanjut lagi dok, pertanyaan dari Dokter Patricia. Dok, untuk reseksi apakah harus semua kasus regeneratif? Dan kira-kira alat apa saja nih dok yang diperlukan untuk reseksi gigi? Agak panjang nih sepertinya dok. Terima kasih dok. Nah jadi kasus regeneratif dan resektif itu pada kasus-kasus tertentu ya dok. Kalau regeneratif saya yakin dokter buka itu ada tulang, kerusakan tulang di situ, dokter isi bone graft, terjadi regeneratif lah kasarnya di situ ya dok ya. Nah cuman kalau misalnya terjadi resektif tuh kalau misalnya seperti apa? Misalnya kayak misalnya dokter mengalami dry socket, jadi itu gusinya itu turun, tulangnya nongol, dokter lakukan resektif, diturunin. Itu kan tulangnya nekrotik. Dokter turunin, jadi sehingga dia naik ke atas. Kalau yang kedua, kalau misalnya dokter kuret itu dia nggak sembuh-sembuh, itu dokter harus open flap debridement dibuka, tapi dokter harus sabar. Nah, karena apa? Dokter harus membersihkan jaringan granulasinya sampai kelihatan betul dasar tulangnya itu kayak karang laut. Nah, arsitektur tulang yang geradakan seperti itu biasanya suka menimbulkan apa? Bakteri-bakteri itu masih ada di situ, tapi nggak kita bersihkan. Makanya begitu kita tutup lagi ya nggak sembuh. Gitu ya. Nah, akan tetapi tetap dok untuk masalah resektif memang ini lebih sifatnya ke edukasi. Jadi memang kalau untuk melakukan ostektomi, osteoplasti dan apa-apa dokter lebih sifatnya ke edukasi dan memang pengerjaannya itu lebih ke spesialistik ke periodonsia dok. Gitu. Jadi memang yang perlu saya tekankan ya lebih ke scaling root planning yang baik dan benar dan subgingival calculus yang kita kejar. Jadi sebelum mencapai ke degeneratif perio ini udah kita cut. Gitu dok. Oke, baik, terima kasih Dokter Roman. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Dokter Giovanna, yang dok izin bertanya. Kadang ketika proses scaling, pasien tuh sering mengeluhkan gigi ngilu dan beberapa pasien justru nggak bisa tahan ngilunya dok, meskipun untuk speed scalernya sudah kita turunkan dan airnya pun juga sudah cukup. Kira-kira bagaimana nih dok cara mengatasinya? Apakah ada tips dan trik scaling yang tidak ngilu pada pasien nih dok?
Oke, tips dan triknya kalau kita bicara advance scalingnya bisa pakai laser, dibantu pakai laser ya, pakai water base itu karang giginya bisa mengurangi daya adhesif. Tapi kan kita nggak bisa bicara semua orang punya dental laser kan. Nah, tipsnya yang sangat aplikatif kasarnya seperti itu. Yang pertama, sebelum dokter scaling, coba dokter cek dulu tips scalernya. Tips scalingnya itu dari pertama kliniknya dibangun tahun 2000 udah pada diganti belum tips scalernya. Jangan-jangan tipnya udah tumpul, tapi tetap dipakai terus buat scaling kasarnya begitu. Karena mesin scaler itu, ini misalnya mesin, itu tuh depannya itu tip scaler itu kita dekat dengan pusat getarannya, pusat vibrasinya. Jadi semakin tipnya itu dia semakin tumpul, otomatis besinya itu akan semakin dekat ke pusat getarannya. Makanya dia akan bisa makin ngilu. Jadi dicek dulu dari kondisi mesinnya. Yang kedua, kalau memang pasiennya hipersensitif dan dia takut banget gitu ya dok ya, saran saya dilakukan anestesi. Karena kembali lagi yang saya bilang, pasien itu lebih bisa menerima dokter lakukan topikal dan dilakukan anestesi dengan sitojek ya dok ya, jangan siring besar. Daripada dokter paksakan di scaling pelan-pelan tapi dia ngilu, stop hajar lagi, itu saya yakin itu pasiennya pulang itu udah mimpi buruk gitu, dia udah gak akan berani lagi ke dokter gigi. Jadi dokter anestesi pelan-pelan aja, dokter scaling itu lebih ini. Oke, baik dokter. Nah lanjut dok. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir ya dok ya, karena keterbatasan waktu juga nih dokter. Banyak banget yang antusias sama dokter Norman ternyata ya. Oke dokter, Iya. pertanyaan dari dokter Melinda. Dok, rekomendasi wire apa untuk spleen ya dok? Terima kasih sebelumnya dok. Oke, nah jadi kalau kita bicara tentang wire splinting itu tentu akan suatu topik yang lebih panjang gitu ya dok ya. Tapi aplikatifnya dari saya adalah dokter ngelihat jarak in between the tooth-nya dok. Jadi kalau misalnya giginya begini nih, berjejal begini, dokter jangan pakai wire yang besar, yang kayak 0,5 atau besar. Ya dokter pakai wire yang 0,2, mayornya 0,3, minornya 0,2, it's okay. Nah, tapi kalau yang masalah, dokternya ada yang suka skeptis, dok, kalau pakai esek wire itu wire-nya modrot, turun ke bawah pada saat splinting dia turun, udah di bawah CJ. Emang betul. Ya cuman kenapa? Karena dokter bayangin, misalnya giginya berjarak-jarak seperti ini ya, terus dikasih wire kecil, cuma 0,2, 0,2, 0,2. Mayor sama minornya sama, karena beli dari kliniknya, udah beli aja wire gitu. Jadi nggak ngerti wire-nya ukurannya apa, jadi semuanya sama, mayor sama minor satu ukuran. Ya ukurannya kecil, dia turun. Jadi dokter lihat juga dari kondisi giginya gitu ya dok ya. Biasanya tuh nanti tuh biasanya kalau pas nanti kan di Jakarta ada hands on tuh tentang splinting. Nah itu akan banyak tuh jenis-jenis wire-nya. Terus nanti kita aplikatifin tuh di gigi-gigi gitu. Ada gigi yang berjejal atau apa. Jadi memang si splinting itu ngaruh dok, dari jenis wire-nya harus yang tebal sama tipis dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Norman. Oh dok, tadi dapat salam lagi dok dari Dokter Purwaningsi. Semoga masih kenal saya, alumni Mustopo juga dok. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Dokter Pur. Matur nuhun. Oke dok, lanjut dok pertanyaannya dari Dokter Martinus. Dok, apakah perbaikan dipengaruhi oleh faktor usia? Bila usia muda, apakah berarti lebih cepat untuk regenerasinya, dan bila usia tua jadi lebih lambat, atau bagaimana dok? Terima kasih dok. Iya betul lah. Jadi kan itu kan kembali lagi ke faktor kayak predisposition dan risk factor ya. Jadi sistemik, oke. Terus abis itu relate-nya ke usia, abis itu relate-nya lagi ke habitnya dia, gitu ya dok ya. Apa yang kita jelaskan di dental unit di office itu berpengaruh ke tingkat keberhasilan perio itu paling cuma 30-40%. Sisanya apa? 60-70% di rumahnya dia. Karena kan mereka di klinik, di ruangan kita paling cuma 2 jam. Mereka spending sehari 22 jam. 15 jam lah sama tidur gitu kan. Tidur 7 jam nggak dihitung. Nah kalau mereka nggak bisa menjaga oral hygiene-nya, ya percuma. Makanya kan kalau dokter-dokter di departemen perio tuh, kalau saya ngajar mahasiswa pasti, permisi Dr. Norman, sudah gingivac, ohis. Permisi Dr. Norman, sudah kuret, ohis. Permisi Dr. Norman, udah scaling, ohis. Pasti ohis mulai disuruh di belakang-belakang. Kenapa? Karena itu memang sepenting itu oral hygiene instruction-nya. Terus yang kedua dari faktor usia, memang usia berpengaruh dok. Usia itu berpengaruh. Karena kan dokter harus mengenal adanya konsep atrofi dari regenerasi jaringan ya dok ya.
semakin menurun, kasarnya seperti Mhm. itu. Cuman memang pada case tertentu kayak obstetrik dan kayak geriatri itu malah kadang ada kasus pasien makin tua itu tulang alveolarnya malah makin padat. Jadi kalau pada kasus yang implan tuh malah suka itu bone ngedrillingnya itu initial drillnya itu lebih padat pada pasien yang udah lebih tua gitu. Tapi memang mungkin regeneratifnya beda. Tentu pasti saya yakin untuk masalah regeneratif umur 20, 30, 40 tuh enak tuh dok buat dilakukan terapi regeneratif asalkan OHI saya bagus jadi bisa ngejaga kebersihannya. Oke, baik dok. Ini satu pertanyaan terakhir dok dari dokter Kiswardani. Dok mau tanya, untuk scaling, apakah kalkulus didorong ke bawah atau bagaimana? Ini mungkin masih teknik yang tadi nih dok, dari atas itu, apakah nanti didorong ke bawah atau gimana dok? Oke. Nah sebenarnya nyatanya kalau misalnya karang gigi ini adalah kalkulus, kita scaling dari top gitu ya dok ya. Itu yang di bawah itu kan gusi atau alveolar mucosa. Sebenarnya dokter nggak perlu dorong, nanti dia copotnya itu akan satu kesatuan kok, celot gitu. Kalau dokter ngeliat di video kan dia satu kesatuan. Jadi karena apa? Karena si karang giginya ini nggak ada nempelnya banget ke oral mucosa. Jadi kalau menurut saya tetap nyoknya dari atas aja, toh juga nanti yang bawahnya akan roboh kok. Kecuali di bawahnya udah terbentuk subgingival calculus. Nah itu dokter harus bersihin. Oke, baik dok. Semoga sudah menjawab ya dokter-dokter semua pertanyaannya. Saya sudah coba maksimalkan supaya semuanya bisa terjawab oleh dokter Norman. Terima kasih juga dokter Norman sudah berbaik hati membagikan ilmu di siang hari ini, di hari Sabtu ini. Semoga ilmunya bisa kita aplikasikan di tempat praktik masing-masing ya dokter ya. Dan bisa memberikan perawatan yang lebih baik lagi buat pasien. Kalau kata dokter Norman tadi, to deserves what the best for us ya dok ya. Jadi semoga kita selalu bisa memberikan perawatan yang terbaik ke pasien kita. Baik dokter, saya izin lanjutkan acaranya sebentar ya dok untuk penutupan. Baik dokter-dokter semuanya, terima kasih telah menyaksikan webinar di siang hari ini. Mohon berkenan untuk mengisi survei dengan klik icon survei dokter dan klik icon take action untuk mendaftar ke acara berikutnya. Kemudian klik icon sertifikat untuk belas sertifikat. Webinar ini merupakan webinar tidak ber-SKP sehingga sertifikat bisa langsung didapatkan oleh dokter jika dokter sudah menyaksikan minimal 30 menit durasi kegiatan dari webinar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para sejauh dokter gigi yang sudah hadir dan meluangkan waktu siang harinya, Sabtu pagi menjelang siang harinya untuk belajar bersama. Kita semoga ilmunya ini bisa bermanfaat ke depannya. Mohon maaf bila selama jalannya webinar ini terdapat kekurangan.